Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Sagittarius 1 sampai 15 Agustus 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara ya. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate untuk semua orang ya, dan tingkat keresonatan juga tidak akan 100%, mungkin sekitar 50 sampai 90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini, seperti itu ya. Dan seperti biasa teman-teman, saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini liontin, ini udah diisi dengan spiritual dah ya, dan supranatural. Ini buat laki-laki dan perempuan. Dan juga gelang energi ya, seperti ini contohnya. Bagi teman-teman yang berkenan silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Dan pastinya ada warna-warna yang masih tersedia karena terbatas sih. Dan ini harganya 200.000 teman-teman, bisa dikirim ke luar negeri. Sama seperti kosmetik, misalnya bedak, lipstick, alas bedak gitu, seperti itu. Dan ini madu karoma, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif, melancarkan pekerjaan, dan juga membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Harganya 90.000 teman-teman ya. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini 50 ml isinya ya, harganya 130.000. Ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan ya, rezeki, dan juga bisa buat usaha dagang, seperti itu. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Kalau gelang liontin itu manfaatnya untuk kelancaran rezeki, pekerjaan, membersihkan aura negatif, dan juga membuka aura positif dalam arti disenangi oleh banyak orang, seperti itu teman-teman. Kehidupan zodiak Sagittarius 1 sampai 15 Agustus 2022. Banyak dari kalian yang mungkin selama ini ada rasa kesedihan, ada rasa kekecewaan, ada rasa merasa sendiri, merasa sepi, merasa terjolimi, merasa tidak diperlukan baik oleh seseorang atau orang-orang tertentu. Dan kalian merasa sedih, merasa nggak tahu harus bagaimana. Kadang-kadang kalian juga seperti nggak bisa menahan diri dengan perasaan kalian, dengan apapun yang kalian pikirkan. Dan kalian juga seperti menahan hasrat atau hal apapun itu yang membuat kalian tuh merasa nggak mengerti apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan dalam hal pemikiran ya, dalam pikiran. Apa sih sebenarnya yang aku mau, apa sih yang sebenarnya aku butuhkan. Kadang ada kehampaan, ada merasa tersakiti, ada yang merasa terjolimi, ada yang merasa diperlakukan tidak baik oleh siapapun, oleh orang lain misalnya gitu. Dan di sini kalian tuh seperti ada kemurungan, ada kesendirian. Dan kalian merasa mempertanyakan, kenapa aku diperlakukan seperti ini, kenapa aku begini, kenapa aku begitu. Ini bisa berhubungan dengan perasaan, kejadian tertentu dalam diri kalian, bisa juga berhubungan dengan pekerjaan, atau diperlakukan tidak adil oleh seseorang atau oleh instansi tertentu atau oleh siapapun, atau seperti terombang-ambing dengan kehidupan. Nah itu teman-teman ya. Tetapi di sini kalau teman-teman istilahnya mau berintrospeksi diri, mungkin ada beberapa hal yang harus kalian perbaiki, entah dalam pemikiran, entah dalam tindakan, entah dalam upaya, entah dalam hal apapun. Ini sebuah pembelajaran hidup yang harusnya dicambuk untuk kalian menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih berintrospeksi diri, dan lebih bersyukur dengan apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian rasakan. Karena apapun kejadian yang kalian alami, masih banyak hal yang harus kalian syukuri, banyak hal yang harus kalian jaga. Bisa keluarga, bisa orang-orang terdekat, atau bahkan sesuatu yang memang selama ini kalian miliki, entah pekerjaan, entah harta benda, atau hal apapun teman-teman ya. Atau kesehatan kalian masih dikasih umur panjang, masih dikasih sehat, masih dikasih bernapas, diberi kesempatan untuk istilahnya bernapas oleh Tuhan. Itu napas itu kan sesuatu yang memang
sangat berharga ya dalam kehidupan teman-teman ya. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa bernapas setiap hari, nggak perlu oksigen lagi, kan itu sesuatu yang memang harus banget kita syukuri. Dan di sini kalian seperti merasa sendiri, merasa sepi, merasa nggak ada siapapun yang benar-benar ada di samping kalian. Tapi sebenarnya kalau kalian menyadari teman-teman, masih ada orang-orang yang baik yang sayang sama kalian. Atau masih, kalaupun nggak ada orang yang benar-benar tulus sama kalian, tapi ada Tuhan yang sayang sama kalian. Itu sesuatu yang harus kalian sadari, dan itu menimbulkan keimanan, keyakinan kepada Tuhan. Dan itu istilahnya seharusnya membuat kalian menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih bersyukur dengan hal apapun, kenikmatan yang tidak pernah kalian mungkin sadari dan orang lain tidak memiliki itu. Dan kalian juga harus fokus kepada diri kalian sendiri, kepada kehidupan kalian, kepada keluarga kalian, pekerjaan kalian, karena teman-teman di sini buah dari kerja keras, kesabaran atau hal apapun itu yang kalian lakukan, upayakan, itu pelan tapi pasti akan mengubah hidup kalian. Ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, kesuksesan, atau pemulihan diri kalian sendiri, atau pemulihan kehidupan dan cara pikir kalian. Ada kecerahan yang akan datang kepadamu, ada pelangi setelah hujan. Dan ini ranahnya luas teman-teman. Ini bukan untuk sebulan 2 bulan, tapi kalau kalian bisa memanage semua ini berdampak besar untuk kehidupan kalian di masa mendatang. Misalnya gini, misalnya kalian udah bisa memanage diri kalian sendiri, nggak mudah terombang-ambing dengan hal apapun, kalian fokus kepada diri kalian, kepada kehidupan kalian, sehingga apapun yang ada di dalam kehidupan kalian di masa saat ini, di masa mendatang, kalian udah siap, sehingga kalian lebih siap, lebih kuat, dan lebih bahagia menjalani kehidupan. Begitu juga dengan pekerjaan, usaha. Mungkin kemarin-kemarin merasa gagal, merasa belum menemukan yang terbaik, kok begini udah salah, kok begitu salah. Padahal ini ada pintu yang memang disiapkan oleh kalian. Kalian terus berusaha, terus fokus, terus bekerja keras, terus mengembangkan diri dan belajar, banyak bertanya kepada orang-orang yang bisa mencerahkan kepada kalian, entah secara pemikiran, entah secara jiwa, entah secara pekerjaan, dan pada akhirnya terbukalah pintu keberkahan rezeki yang terbuka lebar untuk kalian. Ini sebenarnya luas banget artinya ya apa yang saya sampaikan ini, tetapi memang menyampaikannya harus bagaimana, karena kalau ini sebenarnya sesuatu yang memang dalam banget. Jadi coba kalian cerna ke diri kalian sendiri, apa sih yang terjadi dalam hidupmu, apa yang harus diperbaiki ya, apa yang harus disyukurin, apa yang harus diperjuangkan, apa yang harus dihempaskan, seperti itu teman-teman ya. Karena pasti dalam kehidupan siapapun ada hal-hal yang toksik yang tidak perlu kita bawa lama-lama dalam kehidupan kita, karena kita ini hidup hanya sekali teman-teman, bukan 2 kali 3 kali, hanya sekali aja. Jadi jangan sia-siakan hidup kita dengan sesuatu yang nggak penting. Pakai yang penting-penting aja, yang besar manfaatnya buat kita, buat orang-orang sekeliling kita, apalagi kalau buat orang lain juga, hal yang positif pastinya ya, seperti itu. Dan pemikiran itu sangat penting teman-teman untuk istilah menentukan pilihan hidup kita. Makanya manage pemikiran kalian dengan hal yang positif, dan dasari iman kita dengan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa, dengan kepada Tuhan begitu maksud saja ya, menurut kepercayaan masing-masing pastinya. Itu akan jadi pondasi yang kuat apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani. Jangan merasa serba tahu dulu, padahal kita belum tahu apa-apa. Justru itu yang menjerumuskan kita menjadi sesuatu yang salah. Seperti itu ya. Kita ngebahas keuangan zodiak Sagittarius 1-15 Agustus 2022. Banyak perjuangan yang pernah kalian lakukan membuahkan keberhasilan, membuahkan kemenangan. Jadi kerja keras kalian ini, apapun itu teman-teman, apapun yang kalian perjuangkan, apapun yang kalian upayakan, membuahkan kemenangan. Ada prestasi, ada kecerahan, kecemerlangan ya, ada sesuatu yang memang bisa kalian banggakan, entah untuk diri kalian sendiri, bahkan untuk keluarga dan juga orang-orang sekeliling kalian.
dan banyak impian kalian yang akan terwujud, akan kesampaian. Mungkin ada beberapa impian atau harapan kalian yang selama ini agak sulit kalian raih ya, ternyata akhirnya kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan, dan ini sangat bersyukur banget. Ini kesuksesan besar yang akan kalian alami, ini secara finansial ataupun secara pekerjaan ya teman-teman. Jadi kalian tuh bisa menikmati hidup kalian dengan nyaman, tenang, karena terpenuhi secara impian, harapan, atau juga terpenuhi secara ekonomi, atau ada kehidupan yang stabil ya, bisa pekerjaan, usaha. Tetapi bisa juga apapun istilahnya masalah, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, pelan tapi pasti mulai luruh, luntur, dan mulai terganti dengan kebahagiaan atau hal-hal yang positif datang kepadamu. Kalau jiwamu yang selama ini rapuh mulai tumbuh menjadi orang yang lebih sabar, lebih kuat, lebih mengerti mana salah mana benar ya, seperti itu. Jadi enggak gemerungsung lagi hidupnya. Kalian juga udah bisa mengerti orang-orang yang baik di sekeliling kalian atau yang enggak. Kalian juga bisa menyadari kesalahan-kesalahan kalian selama ini. Mungkin ada beberapa kesalahan yang pernah kalian lakukan tanpa kalian sadari, dan itu menghancurkan diri kalian sendiri, entah secara pemikiran, entah secara keuangan, entah hal apapun itu teman-teman ya. Jadi itu ada perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup kalian, tapi ini bisa berbentuk secara kesejahteraan finansial, kestabilan ekonomi, ataupun kestabilan kehidupan dan pekerjaan kalian, atau prestasi kerja keras yang membuahkan hasil ya. Tapi bisa juga memang pembenahan diri dan membuahkan jiwa yang lebih tercerahkan, lebih terang, dan lebih seimbang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja, dan ini memang nggak lepas dari kerja keras kalian dan bantuan orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing. Oke ya, jadi kalian udah lebih bisa menikmati hidup. Walaupun kalian punya kegagalan di hal tertentu, tapi ada satu yang memang misalnya gini, kalian punya bisnis ataupun pekerjaan atau hal apapun itu yang mungkin misalnya di tempat ini gagal, tapi di salah satunya berhasil, atau menghasilkan banyak rezeki, atau menghasilkan istilahnya sesuatu yang cerah untuk karir kalian, lebih terbuka istilahnya untuk peningkatan karir, promosi jabatan, atau pokoknya istilahnya untuk jenjang karir itu lebih terbuka, seperti itu. Seperti menjelma menjadi sosok yang baru, atau kehidupan barunya mulai terbuka. Nah kayak matang gitu kalau dijabarkan ya. Ini kita ngebahas asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan ya. Kita bahas yang berpasangan dulu teman-teman. Ini seperti lagi banyak banget berkah rezeki yang datang kepadamu, keharmonisan juga semakin terjaga. Mungkin ada kabar baik tentang promosi jabatan, atau bisa juga perpindahan tempat kerja, juga bisa juga perpindahan istilahnya rumah atau ke daerah tertentu. Ini rezekinya lagi banyak ya, lagi punya power dalam kehidupanmu, entah dalam hal keharmonisan, bisa juga dalam hal finansial, ekonomi, pekerjaan, atau hal apapun yang memang sukses. Tetapi ada juga yang akan punya anak kembar ya, ada juga yang memang akan punya anak seperti itu. Tapi ada juga yang memang punya anak, akan ada yang punya anak, tapi ada juga yang memang akan punya anak kembar. Nah seperti itu. Dan ini sepertinya ada prestasi yang memang bisa kalian banggakan, dan ini benar-benar membuat kalian tuh merasa tersanjung ya, dalam arti mungkin orang-orang sekeliling kalian, keluarga, begitu menyayangi kalian atau begitu menghargai prestasi kalian, karena kalian mungkin lagi bagus banget rezekinya, atau lagi ada prestasi yang bagus dalam hal pekerjaan, atau ada kelahiran yang membuat kalian tuh merasa bahagia banget. Nah seperti itu. Begitu juga keluarga besar, mungkin kurang lebihnya seperti itu, atau ada perpindahan teman-teman. Ini kita ngebahas yang single. Yang single ini sepertinya lagi merasa kurang percaya diri dengan kemampuan kalian sendiri, walaupun sebenarnya kalian itu nggak seperti itu ya. Mungkin begini, mungkin selama ini kalian tuh banyak dihianati ya, banyak disakiti, banyak seperti di perlakuan tidak baik lah, seperti itu ya.
dan kalian tuh merasa aku nggak pantas mungkin ya diperlakukan baik, aku mungkin pantasnya diperlakukan seperti ini, mungkin karena keseringan. Dan justru itu pemikiran yang salah menurut saya ya. Jangankan orang lain, kita aja nggak pantas untuk menghina diri kita sendiri, teman-teman. Jadi bagaimana orang lain bisa menghargai kita kalau kita aja nggak bisa menghargai diri kita sendiri? Dalam arti gini, di saat kita merasa terpuruk, merasa rendah, merasa nggak diperlakukan baik ya, dianggap remahan ya, remahan rengginang kalau kata anak-anak sekarang. Tapi tunjukkan kualitasmu, entah dalam pribadimu semakin baik ya, kalian juga meningkatkan kerja keras kalian untuk mendapatkan finansial yang lebih baik, atau usaha yang lebih baik, atau pekerjaan yang lebih baik, atau istilah kalau kalian istilah belum mendapatkan itu, kalian tetap berusaha tanpa mengenal putus asa. Tunjukkan ya bahwa kalian tuh bukan orang yang seperti itu. Nah, kalau hal asmara, orang-orang yang toksik yang datang kepada kalian, mungkin belum saatnya kalian menemukan yang terbaik. Bukan berarti kalian pantas diperlakukan seperti itu, nggak pantas. Siapapun nggak pantas untuk diperlakukan tidak baik seperti itu ya. Kalian harus tekankan diri kalian sendiri, kalian pantas diperlakukan baik oleh siapapun. Jadi ketika kalian merasa tidak diperlakukan baik, mendingan kalian menarik diri dan terus memperjuangkan, bukan memperjuangkan ya, terus belajar dan membenahi diri kalian menjadi orang yang lebih bersinar lagi. Jangan malah membuat kalian menjadi orang yang down atau merasa malas untuk apapun, jangan ya seperti itu. Kalau masalah kehidupan asmara, pasti ketika udah saatnya ada yang terbaik untuk kita. Ada orang yang selama ini mungkin menghargai kita, menyayangi kita, memperjuangkan kita gitu teman-teman ya. Jadi jangan membuat kalian menjadi orang yang merasa rendah diri, apalagi merasa pantas diperlakukan seperti itu. Jangan. Pasti ada orang-orang terbaik yang udah ditentukan oleh Tuhan untuk kalian, tapi mungkin belum saatnya. Kalian berkembang dulu menjadi orang yang bersinar versi kalian masing-masing ya, seperti itu versi terbaik kalian. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kalian ini seperti sesuatu ujian kehidupan yang akan membuat kalian menjadi orang yang lebih pintar lagi ya, lebih istilahnya lebih baik lagi, atau lebih bisa mengimbangi kehidupan menjadi sesuatu yang memang bagus lah ke depannya, seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian ada yang mau keluar negeri atau keluar daerah, ini hati-hati dengan agen-agen yang kurang bertanggung jawab ya. Kalian harus teliti, jangan terlalu mudah mengeluarkan uang, karena takutnya ini akan berdampak kerugian buat kalian. Ini kita ngebahas yang single parent ya, single parent yang laki-laki dulu. Sepertinya ada pengkhianatan yang membuat kalian tuh merasa tersakiti banget ya, tersakiti banget untuk jadi Sagittarius. Jadi ada pengkhianatan yang membuat kalian ini merasa tersakiti banget dan merasa istilahnya terjolimi banget. Ini bisa buat laki-laki dan perempuan ya, ini energinya hampir sama sih buat kalian yang di bidang asmaranya. Sepertinya kalian itu seperti ingin mendapatkan pencerahan atau arahan yang baik dari seseorang yang memang bisa memberikan sesuatu yang baik dalam hidup kalian. Tapi nggak tahu kenapa, sepertinya di sekeliling kalian banyak sekali omongan-omongan atau pengaruh-pengaruh yang membuat kalian menjadi orang yang tidak bisa melihat hal yang mana yang baik, mana yang benar. Kelihatan banget ya untuk zodiak Sagittarius ini, single parent laki-laki dan perempuan. Sepertinya di sekeliling kalian banyak sekali orang-orang yang memberikan omongan-omongan atau pengaruh-pengaruh yang kadang-kadang kalian tuh nggak mengerti mana yang baik, mana yang benar, dan itu bisa berpengaruh besar untuk kehidupan kalian di masa saat ini dan kedepannya. Dan ini kalian juga sepertinya banyak yang akan mendapatkan pertolongan atau kabar dari seseorang yang ini bukan kabar. Jadi ini sebenarnya kalian ini akan ada dari kalian ini yang akan mendapatkan pertolongan dari seseorang yang memang selama ini ada yang jauh, ada yang dekat sih ya, seperti itu.
dan pada akhirnya kalian tuh seperti minta tolong gitu, minta tolong. Ini entah masalah apa ya, saya juga nggak paham. Ini agak rumit banget ya, tentang kehidupannya dan pengaruh-pengaruh yang kurang baiknya. Tetapi kalau secara asmara ya, untuk kalian yang berzodiak Sagittarius, terutama yang perempuan dan juga laki-laki sih, ini hampir sama energinya, akan ada seseorang yang kelihatannya baik tetapi sebenarnya menggerogoti kalian dari dalam. Jadi sesuatu manipulasi yang begitu halus, dan tetap aja ujung-ujungnya kalian yang dirugikan juga. Seperti itu. Ini berhubungan dengan asmara ya. Tetapi di sini kalian tuh seperti nggak memahami, nggak mengerti, masih menikmati indahnya, masih menikmati alamnya, masih menikmati perjalanannya ya, seperti masih menikmati. Tetapi sebenarnya sama-sama aja, istilahnya kalian yang dirugikan dan kalian yang akan tumpul secara pemikiran yang sehat. Ini runyam banget ya, ini bercampur dengan kehidupan, akhlak, dan juga secara cinta. Dan mungkin di sini secara asmara kalian belum menemukan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Kalian harus berproses dulu, melepaskan hal-hal yang toksik atau orang-orang yang selama ini mengkhianati dan menjolimi kalian. Setelah itu baru kebahagiaan akan datang. Tetapi benahi dulu dirimu, karena dirimu itu belum bisa membenahi diri kalian sendiri. Masih banyak sekali sesuatu yang toksik di sekelilingmu, dan kalian itu tidak bisa melihat seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya sesuaikan saja mana yang terjadi dalam hidup kalian, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen ya, untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dan ini magicnya kuat banget ya untuk kalian zodiak Sagittarius yang single, peran laki-laki dan perempuan. Oke ya, dadah.